Kalau lo udah cukup lama di dunia kripto, lo pasti tahu satu hal, market gak pernah naik lurus ke atas. Selalu ada fase euforia, lalu koreksi, lalu naik lagi. Dan sekarang, di September 2025, kita lagi ngelihat market ngalamin pullback setelah beberapa bulan bullish. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Haruskah kita beli dip sekarang, atau justru lebih baik berhati-hati dan tunggu? Pullback sendiri bukan sesuatu yang harus ditakuti. Faktanya, dia bagian normal dari setiap siklus. Gak ada aset yang bisa naik tanpa jeda. Justru, buat trader yang jeli, pullback bisa jadi entry point terbaik sebelum harga lanjut naik. Tapi, bedanya ada di sini. Gimana cara lu bedain antara pullback sehat dan awal dari downtrend baru? Pullback sehat biasanya ditandai dengan penurunan harga yang masih dalam range wajar, misalnya 10-20%. Diri ini volume yang gak ekstrim. Ini seringkali jadi fase konsolidasi sebelum naik lagi. Tapi kalau lu lihat harga jatuh tajam dengan volume gede, indikator teknikal nembus support penting, dan sentimen publik berubah jadi panik, bisa jadi itu bukan pullback lagi, tapi tren reversal. Jadi apa strategi yang bisa lu pakai? Pertama, lihat struktur market jangka panjang. Kalau chart mingguan masih nunjukin higher highs dan higher lows, pullback biasanya justru kesempatan. Kedua, gunakan level support. Identifikasi area harga penting yang udah terbukti jadi titik pantulan sebelumnya. Kalau harganya tuh area itu dengan volume terkontrol, itu sinyal kuat buat masuk. Tapi kalau lu masih pemula dan takut salah timing, lo bisa manfaatin strategi DCA, dollar cost averaging. Daripada all in sekali beli, lo bisa cicil masuk secara berkala selama market turun. Dengan begitu, risiko lo lebih terkendali dan lo nggak perlu stres nebak bottom. Di Binance, semua ini bisa lo lakuin dengan gampang. Lo bisa buka chart di Binance Spot, pantau time frame berbeda, dan set price alert supaya lo dapat notifikasi begitu harga nyentuh level yang lo incar. Karena pada akhirnya, di dunia kripto, bukan cuma soal kapan lo beli, tapi juga soal bagaimana lo mengelola risiko di saat market goyah. Pullback bisa jadi peluang emas, asal lo tahu cara mainnya. Oke, kita udah bahas kalau ada perbedaan antara pullback sehat dan reversal trend. Tapi gimana cara praktisnya? Pertama, perhatikan level support psikologis. Ini adalah angka-angka bulat, misalnya Bitcoin di harga $70.000 atau $60.000. Saat harga turun dan mantul tepat di level ini, itu seringkali jadi tanda ada banyak pembeli yang siap menahan harga. Tapi kalau level ini jebol dengan cepat, itu alarm pertama buat low. Contoh nyata, di bull run 2021, Bitcoin sering mengalami koreksi 20-30%, tapi selalu berhasil rebound dari level support di grafik harian atau mingguan. Pola ini menunjukkan pasar cuma ambil napas sebelum lari lagi. Sebaliknya, kalau lo lihat chart, di tahun 2022, Bitcoin gak cuma jebol support penting, tapi juga terus-terusan bikin lower highs dan lower lows. Itu bukan pullback lagi, itu sudah jelas-jelas awal dari bear market. Selain itu, lo bisa perhatikan juga indikator teknikal lainnya. Ambil contoh, moving average. Kalau harga masih bergerak di atas MA 50 hari atau MA 200 hari, pullback yang terjadi kemungkinan besar adalah koreksi normal. Tapi kalau harga nembus ke bawah garis-garis ini, apalagi dengan volume besar, itu sinyal buat lo buat lebih berhati-hati. Jadi, sebelum lo nekat buy the dip, tanyakan pada diri sendiri. Apakah penurunan ini masuk akal? Apakah ada support kuat di bawahnya? Apakah fundamental koin ini masih solid? Atau ada berita negatif yang muncul? Jangan cuma melihat angka merah di layar, tapi cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Ingat, lo bisa jadi pahlawan karena beli di bottom, tapi lo juga bisa jadi korban kalau ternyata bottomnya masih jauh di bawah. Makanya, manajemen risiko itu yang paling utama. Penting banget buat lo gak cuma mantengin chart, tapi juga selalu update berita fundamental dan makro. Di Binance, lo bisa lihat newsfeed yang terintegrasi, atau lo bisa gabung di komunitas Telegram gue tadi buat dapet insight terbaru. Jangan sampai lo beli dip, tapi nggak tahu kalau ternyata ada berita besar yang bakal bikin harganya turun lebih dalam. Pullback yang sehat itu biasanya nggak didorong oleh berita-berita fundamental negatif, melainkan murni siklus pasar. Terakhir, ini mungkin yang paling penting, psikologi lo sendiri. Di saat market turun, banyak orang panik. Mereka jual aset mereka karena takut. Di saat yang sama, banyak orang lain yang justru serakah, pengen cepet-cepet beli karena takut ketinggalan kesempatan. Kedua-duanya sama-sama bahaya. Strategi terbaik saat pullback itu butuh pikiran jernih dan emosi yang stabil. Lo nggak bisa trading kalau hati lo lagi gelisah. Kalau lo udah punya plan, ikutin plan itu. Jangan biarin FOMO atau FUD, fear, uncertainty, and doubt mendikte keputusan lo. Kalau plan lo bilang beli di level support ini, ya beli. Kalau plan lo bilang tunggu dulu sampai ada konfirmasi,
Ya tunggu. Disiplin adalah kunci. Ingat, lo bukan robot. Lo akan merasakan emosi itu, tapi lo bisa belajar untuk mengendalikannya. Latihan buat percaya sama analisis lo sendiri, bukan cuma dengerin omongan orang lain di Twitter atau Telegram. Karena pada akhirnya uang yang lo pakai itu uang lo sendiri, dan yang nanggung risikonya juga lo sendiri. So once again, welcome to Kairo, jalan untuk memahami, bertahan, dan sukses di dunia kripto. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi, dan sampai ketemu di video berikutnya.